Yahu, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ngelihat apa yang udah ditampilin di One Piece chapter 1087, di mana sang pahlawan angkatan laut atau Monkey D. Gap tertusuk pedang dari salah satu kru bajak laut Kurohige. Mungkin ya sebuah paralel antara Luffy dan Koby memang sedang disiapkan oleh Oda Hachira. Soalnya kalau kita perhatikan dari bagaimana Koby yang kita ketahui secupu apa dulunya, hingga pada akhirnya dia bisa bangkit dan berada di posisi saat ini, rasanya masih dibutuhin sebuah titik balik yang membuat Koby nanti bakal berada di posisi yang bisa berdiri sejajar dengan para Yonko di dunia ini. Menarik untuk kita ikuti perkembangan dari Koby yang sepertinya emang Odachi sengaja sandingkan dengan perjalanan dari kru topi jerami atau Luffy itu sendiri. Karena kita tahu kan, bagi kru topi jerami sendiri ya, hal yang membuat mereka bangkit dan pada akhirnya kru topi jerami memiliki kekuatan yang sekuat sekarang. Semua hal itu diawali oleh kematian dari S yang terjadi di perang besar Marineford. Pasalnya meski kita ketahui Kumala yang memisahkan mereka semua, tapi seperti janji Luffy sebelumnya di mana mereka akan berkumpul 3 hari setelahnya, maka jika saja S berhasil diselamatin saat di perang besar itu, mungkin gak Luffy akan memutuskan untuk menunda pertemuan mereka. Ya, penundaan itu tentu rasanya gak perlu Luffy lakuin, karena jika kondisinya Luffy gak mengerti kalau mereka yang sekarang memang belum cukup kuat untuk berlayar di dunia baru, mereka tentu bakalan memilih untuk melanjutkan perjalanan secara pertemuan mereka dengan Rayleigh sudah terjadi. And untuk urusan pelapisan kapal sendiri, tentu saja Rayleigh bakalan bisa mengurus semua itu, Hanya saja berkat kematian dari S dan perbincangan yang dilakuin dengan Rayleigh, di situ Luffy mengerti sejak kekalahan yang mereka derita di Sabaudi, di mana saat itu ya jelas Luffy dan kawan-kawan gak bisa membalas apa yang dilakuin oleh Admiral Kizaru. Momen itu sebenarnya udah cukup menjadi bukti kalau kru topi jerami di momen itu ya memanglah belum sekuat apa yang mereka kira. Hanya saja pukulan telak yang Luffy merasakan sejak kematian S dan mengerti kalau mereka memang masih belum cukup kuat untuk mengarungi lautan dunia baru. Berkat hal itu ya, Luffy sendiri akhirnya memutuskan untuk menunda pertemuan dari kru topi jerami yang asalnya akan dilakuin 3 hari lagi. Namun Luffy menundanya menjadi 2 tahun, yang mana berarti ya setiap anggotanya memiliki waktu mereka masing-masing untuk mengembangkan dirinya sendiri. Alhasil saat sekarang berada di dunia baru ya, Luffy dan kawan-kawan bisa bersaing dan berhadapan dengan kru Yonko sekalipun. Hingga akhirnya Luffy menjadi seorang yang bisa dikatakan berada di levelnya Shanks. Nah, mungkinkah hal yang sama sebenarnya sedang Odachi rencanain terjadi kepada Koby juga? Karena kalau dilihat dari bagaimana Luffy harus kehilangan S terlebih dahulu, maka kehilangan seorang Monkey D. Gap yang sudah seperti ayah bagi Koby dan Helmeppo, dimana kita tahu kan di saat Koby tidak memiliki tempat, Gap lah yang memberinya kesempatan sehingga Koby bisa berkembang dan berada di posisinya sekarang. Bukan hal yang mudah tentunya mengetahui bagaimana kalau mentor sekaligus orang yang banyak membantunya malah akan mati di hadapannya. Dimana hal itu menjadi momen yang sama seperti yang terjadi pada Luffy, Soalnya Luffy sendiri melihat langsung bagaimana S dibunuh tepat di hadapannya, dan hal yang sama mungkin akan terjadi kepada Koby, dimana dia akan melihat Gap yang sangat mempercayai potensi Koby mati di hadapan Koby sendiri. Well, menarik sebenarnya bagaimana kepercayaan dari seorang Monkey D. Gap lah yang membuat kita percaya kalau kedepannya tangan dari angkatan laut memang bakalan berada di pundak Koby. Pasalnya kalau kita tarik sedikit mundur ke belakang ya, di salah satu momen Gap pernah berkata kalau Koby adalah masa depan dari angkatan laut. Makanya berkorban demi orang seperti Koby tentu dianggap menjadi hal yang layak untuk dipertaruhkan. Terlebih Gap sendiri mungkin sudah tidak memiliki tujuan lagi di angkatan laut, karena dulunya ya kalau kita lihat dari bagaimana Gap sangat ingin Luffy dan S untuk bergabung menjadi anggota Marine. Di situ kita tahu kan kalau Gap sebenarnya mencari sesosok orang yang bisa meneruskan perjuangannya. Dan mungkin hal itulah yang pada akhirnya bisa dirasain dan didapatkan pada sosok Koby. Sehingga jika suatu hari sebuah pengorbanan memang harus diambil oleh Ji-chan, maka tanpa ragu sekalipun Gap akan mengambil keputusan itu, Belum lagi jika kita hubungkan dengan bagaimana sedikit penyesalan mungkin masih tersisa pada hati Gap, karena dirinya masih terlintas dengan jelas bagaimana di momen kematian dari S yang mungkin memang bukan cucunya langsung, akan tetapi Gap yang diberikan kepercayaan oleh Goldie Roger dan pada akhirnya memutuskan untuk merawat S. Di momen itu Gap sebagai seorang kakek sayangnya gak bisa berbuat banyak, karena S sendiri tentu mengerti
keduanya berada di pihak yang berbeda. So, jika Garp memutuskan untuk membunuh Akainu di sono, maka konflik besar dan rasa kepercayaan terhadap angkatan laut akan turun secara drastis dan gila-gilaan. Alhasil momen yang bakal terjadi ke depan, meski masih belum bisa kita pastikan apakah Garp sendiri akan mati atau tidak di momen itu, tapi jika saja Odachi pada akhirnya memang memutuskan untuk membunuh sang pahlawan dari angkatan laut ini, maka jelas sudah kalau Odachi seakan membuat sebuah momen paralel yang sama bagi Koby, dan momen itu pasti bakalan dimanfaatin untuk memperkuat Koby, sehingga nanti ya di perang besar yang akan segera terjadi, karena badai dari dunia sudah sangat terlihat dan peperangan memang udah gak bisa dicegah. Di momen saat peperangan pecah itulah Koby mungkin sudah bakal siap untuk memberikan kontribusi yang sangat maksimal, tidak seperti yang pernah dia lakuin di perang besar Marineford, di mana meski dirinya memiliki tekad untuk menghentikan peperangan, namun dengan kurangnya kemampuan yang dia miliki, Koby malah hampir membahayakan keselamatannya sendiri. Yaps, perkembangan Koby sampai ke titik yang bakal sejajar dengan Luffy tentu bakalan gak mudah dan cepat, sehingga kita pun sebagai penonton tentu bakal menanti seperti apa perjuangan yang akan dilakuin oleh Koby untuk bisa di titik itu. Atau lebih tepatnya ya, dimana dia bakal seimbang saat bertarung dengan Luffy. Gimana kalau menurut kalian, apakah kemungkinan dari Monkey D. Garp selamat masihlah sangat tinggi? Karena di One Piece ya gak kehitung rasanya berapa kali fake death yang udah dibuat oleh Odachi, sehingga mungkin beberapa dari kita malah udah gak percaya kalau seorang yang memiliki peran penting di dunia One Piece bakal dibuat mati oleh Odachi ke depan. Kalau Mr. K sih berharap istirahat aja sih. Tapi semua keputusan itu tentu bakal balik lagi ke tangan dari Odachi guys, karena bukan hal yang gak mungkin juga jika kematian yang dibuat akan berdampak bagi salah satu karakter, maka sangat mungkin Oda Sensei mengambil taruhan tersebut, meski mungkin dia akan menyesali keputusannya sama seperti apa yang dia lakuin kepada Portgas Diaz. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini So, see you again next time. Adios di Caramelo, stay safe everyone, salam Adibedia.